Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Udah banyak nih yang masuk. Halo Kak Mary. Halo, selamat malam semuanya. Teman-teman, Uni mau nanya dulu nih. Uni mau cek sound dulu. Suara Uni udah jelas belum ya? Dan apakah sinyal Uni di teman-teman udah bagus penerimanya atau bagaimana? Kak, belum ada suara. Halo. Halo semuanya. Waalaikumsalam Kak. Udah jelas teman-teman? Oke. Nanti kalau misalnya suara Uni kurang jelas, tolong di komen di sini ya teman-teman ya. Kalau belum jelas. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Wah, banyak banget nih yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Felix. Oke. Boleh nih. Oke. Nah, teman-teman, sembari kita menunggu pembicara kita, Kak Dika, boleh nih Uni mau sapa-sapa teman-teman dulu. Boleh dong ditulis teman-teman dari mana nih asalnya, boleh ditulis di kolom komentar. Halo, perkenalkan dulu Kak. Oke. Gak sabar kayak ini teman-teman nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya teman-teman, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama Uni adalah Milia Soniman. Teman-teman bisa panggil Uni aja. Uni asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Dan sekarang alhamdulillah berdomisili di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Malam Mbak, saya dari Medan, Sumatera. Saya dari Medan, Sumatera. Horas. Purwokerto hadir Kak. Toraja Kak. Dari Banyuwangi, dari Sumbawa Kak. Halo, tanpa nama aja. Malang standby. Halo Kak Diana, ya Allah motivatorku. Halo Mbak Diana, selamat malam. Ya Allah. Palembang hadir Kak. Uni Palembang. Hai, Palembang, bahasa Palembang sama bahasa Padang tuh agak mirip-mirip teman-teman. Paham lah Uni sedikit-sedikit. Halo Kak, Tasikmalaya hadir. Surabaya Kak hadir. Bogor, Lombok. Aku dari Padang Kak, tepatnya Padang Panjang. Halo, ini sama-sama dari Padang nih. Ini di Solok. Awak orang Padang Kak, salam kenal. Iyo, salam kenal kembali. Uni dari Padang juga. Halo Uni, salam dari Pontianak. Ya Allah, ramai banget nih teman-teman. Sembari kita nunggu, nggak apa-apa ya, kita sapa-sapa dulu. Malam Kak, Kudus hadir, Malang. Halo Kak Ristian. Halo Kak Uni, perkenalkan saya Rara dari Jember. Halo Kak Rara. Iya. Terima kasih Kak Ristian. Makassar Kak, yang mau ambil UTBK 2021 bisa DM gua. Sekalian promosi ya Kak ya. Uni awak Banako. Alhamdulillah teman-teman. Halo Kak, aku dari Jember. Kapan Kak ke Medan? Insya Allah, doakan ya. Kapan? Coba siapa tema ini? Halo Rika Azura adekku. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Halo Mutia dari Aceh. Ambo dari Padang Panjang Uni. Iyo, Uni dari Solo. Saya Laza. Masya Allah, ini nggak bisa jawab satu-satu nih, banyak banget. Ya Allah, antusiasnya teman-teman. Kita cek dulu ya. Mana tahu Kak Dika udah masuk. Oh belum. Oke. Banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman sebelumnya mengenai sharing session kita pada malam hari ini. Silahkan bertanya pada narasumber.
Harus dong teman-teman. Uni mau ngingetin nih sekali lagi. Arah Pemuda Indonesia akan membagikan door prize berupa 2 voucher fee pendaftaran gratis Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo. Jadi tunggu apa lagi? Caranya mudah banget. Kalian screenshot kegiatan sharing session kita pada malam hari ini. Jadikan snap Instagram kalian masing-masing dengan quote atau sekreatif kalian. Dan jangan lupa untuk tag IG-nya Arah Pemuda @arahpemuda, Kak Dika Setia 18, dan Uni sendiri Melia_Sonima. Halo Kak Arif. Namanya Kak Ristian, teman-teman, bukan Kak Arif. Halo Kak, tamatan mana Uni? Malam Kak, jalan-jalan ke Medan, pulangnya barangku. Hai Kak, yang dari Medan aku padamu. Halo, ya ampun. Halo Kak dari Lampung, ya Allah, dari Lampung, dari seluruh Indonesia nih teman-teman. Salam hangat dari Uni ya. Halo Kak dari Lampung. Halo teman-teman, nanti kalian jangan sungkan mau bertanya, silahkan bertanya sama narasumber kita nanti. Silahkan ditulis di kolom komentar apapun pertanyaan kalian, karena sharing session kita pada malam hari ini temanya adalah peran pemuda dalam membangun inisiatif gerakan perubahan melalui pengabdian. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau melakukan pengabdian. Boleh tuh tanya-tanya nanti sama Kak Dika, gimana tips dan tripsnya serta pengalamannya. Oke, kita tunggu Kak Dika dulu. Belum ada nih teman-teman. Oh, belum. Pamit dulu Kak, mau sholat. Oh iya, silahkan teman-teman yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai tinggal kewajibannya. Oh, boleh banget Kak Zian, pengen live bareng. Boleh nanti DM Uni kalau misalnya Uni ada waktu. Monggo kita live bareng. Halo Kak dari Pontianak. Halo Kak Rias. Ini Kak Rias nih, ada Kak Rias, brand ambassador Arah Pemuda Indonesia. Dan nanti Kak Rias juga akan live di Instagram Arah Pemuda Indonesia teman-teman. Jadi nanti akan dikabarkan dan jangan lupa stay tune. Selamat malam Kak Adit. Oke. Halo, ya ampun banyak banget. Ini ada Kak Sanggor. Halo Kak Sanggor. Salam dari Uni. Alhamdulillah sehat Kak Sanggor. Puji Tuhan, alhamdulillah Uni sehat. Kak Sanggor apa kabar? Ya Allah, insya Allah tahun depan kita ketemu ya di Papua. Banyak banget, Uni gak bisa balas satu-satu. Ucapin selamat ulang tahun buat selamat ulang tahun buat Nusa Tenggara Barat yang ke-62. Semoga menjadi provinsi yang lebih baik lagi ke depannya. Selamat ya. Oke. Apalagi nih. Halo Kak dari Surabaya, kegiatan jadi misalnya. Oke, nanti kita akan bincang-bincang terkait dengan pengabdian di masa pandemi. Nanti kita singgung, boleh nanti Kakak bertanya sama narasumber terkait pandemi. Sekarang yang cocok apa kita kesulitan. Halo Kak dari Tasikmalaya. Kita cek dulu teman-teman, Kak Dika udah masuk nih. Kita mulai ya, tunggu sebentar teman-teman. Banyak banget, ya Allah, antusias teman-teman. Ya Allah. Kak, gimana cara pendaftaran menjadi anggota? Untuk sekarang belum ada teman-teman, untuk anggota belum ada pendaftarannya. Halo Kak Dika. Halo Kak Melia. Masih loading nih Kak Dika. Semua yang hadir di sini, semua yang ikut live Instagram @arahpemuda pada malam hari ini bisa semuanya, bisa ikutan. Halo, assalamualaikum Kak Dika. Masuk nggak Kak suaranya Kak? Bagaimana Kak? Sinyalnya, oke.
Kalimantan Timur hadir, hadir. Ganteng Bang Dika. Ganteng dong Bang Palembang. Halo Kak Dika, selamat malam. Oke Kak, jelas suaranya. Suara Uni jelas Kak, terdengar di sana? Jelas ya Kak ya? Halo, Oke. Ini udah banyak banget nih Kak yang masuk hadir ya? dan Jelas menyapa ya? Kak Dika dari tadi sembari menunggu Kak Dika masuk. Oke, Ya, kita mulai ya oke. Kak ya, nggak apa-apa, kita langsung mulai aja. Untuk suaranya udah jelas. Untuk suaranya udah jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa ikut serta dalam kegiatan sharing session pada malam hari ini yang diadakan oleh Arah Pemuda Indonesia. Nah, teman-teman, pada malam hari ini Uni nggak sendirian, Uni bersama Kak Dika Setiagraha. Beliau ini adalah alumni dari Indonesia Mengajar angkatan ke-12 ya Kak ya, di Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, Kak Dika ini juga merupakan seorang founder dari Empowas Indonesia dan juga founder dari Gerakan Membangun Sriwijaya. Dan Kak Dika ini juga merupakan CEO founder dari Rumah Imaji. Dan yang keren banget teman-teman, Kak Dika juga merupakan seorang penulis dengan judul buku Perjalanan Rasa Dunia Pengabdian. Cocok banget nih sama tema kita pada malam hari ini ya Kak Dika ya. Nah, teman-teman, sebelumnya Uni mau perkenalkan diri singkat-singkat dulu ya teman-teman. Perkenalkan Uni adalah Melia Ya, Seniman, brand ambassador dari Arah Pemuda Indonesia, dan untuk beberapa menit ke depan mungkin Uni dan Kak Dika akan membantu teman-teman semuanya di kegiatan sharing session kita pada malam hari ini dengan tema peran pemuda dalam membangun inisiatif gerakan perubahan melalui pengabdian. Nah, Kak Dika silakan mungkin mau menyapa teman-teman dulu nih, banyak banget nih Kak yang udah masuk dan antusiasnya. Masya Allah. Silakan Kak disapa-sapa dulu teman-temannya. Malam. Banyak banget nih Kak halo, nih dari assalamualaikum semuanya. udah Malam semuanya. Oke, Malam dari Palembang. terima kasih Kak Dika. Sebelumnya udah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman nih Agak yang dulu telah ya. menyempatkan Oke. waktunya dan ikut dalam kegiatan sharing session kita pada malam hari ini. Ya, Dan Uni juga agak. mengucapkan terima kasih juga kepada Arah Pemuda Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Uni dan Kak Dika untuk ikut dalam kegiatan pada malam hari ini. Oke, kita langsung saja kepada yang kita tunggu-tunggu, materi sharing session pengabdian masyarakat. Nah, Kak Dika, menurut Kak Dika sendiri, arti pengabdian dan makna pengabdian dari Kak Dika sendiri itu apa sih Kak Dika? Siap. Hmm, Halo Kak, sinyal? oke. Kalau aku sih ngambil dari KBBI ya, karena kan kita dari Indonesia dan ngambil dari bahasa Kamus Besar KBBI itu pengabdian, mengabdi. Itu tuh namanya kayak semacam orang yang menghambakan diri lah istilahnya tuh. Cuman kan dalam cakupan, tapi kita bisa mengenai sendiri ngabdi itu kemana. Nah, kalau dalam konteks kita anak muda ini mungkin lebih ke mengabdi pada negara gitu ya. Cuman kalau dari saya pribadi bebas orang mau ngambil sudut pandang dari mana. Di atas negara itu kan ada namanya agama. Agama itu kan di dalamnya ada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Nah, pada dasarnya manusia itu mengabdi sama Tuhannya. Nah, dari Tuhan itu ada aturan lagi yang mengatur bahwa setiap manusia itu mengabdi pada negaranya masing-masing gitu. Nah, pengabdian itu adalah bentuk salah satu amal, salah satu ibadah. Jadi ya, kalau bicara mengabdi itu sangat luas sekali. Tergantung perspektif kita bagaimana memandangnya, mau ngabdi ke mana. Tapi kalau saya secara pribadi, ngabdi yang paling mulia dan paling tinggi itu ngabdi sama agama.
bentuk ngabdi sama agama tuh luas banget. Kalau dalam agama Islam itu kan luas banget, nggak harus kayak jadi pendakwah, nggak harus jadi kiai segala macam. Tapi kita bisa juga mengabdi dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita terima kasih Kak sendiri Dika. gitu. Jadi Nah, kalau saya sendiri ngabdi di bagus bidang sekali pendidikan jawaban dari dan Kak Dika lingkungan tentang gitu, ini. bidangnya. Oke Kak Dika. Nah ini ada beberapa Itu sih kalau dari pertanyaan nih Kak Dika dari ya. teman-teman mengenai Luas pengabdian. banget sebenarnya mengabdi itu. Sesuai dengan tema kita malam ini, dengan membangun inisiatif gerakan perubahan melalui pengabdian, ada nih teman-teman bertanya. Dari Nadaya, Kak, bagaimana sih caranya membangkitkan inisiatif kepedulian kita terhadap masyarakat? Monggo Kak ditanggapi. Lagi udah poin ya Kak ya. Oke. Thank you Nadaye. Ini pertanyaannya kayak apa ya? Berat gitu. Kayak ini banget, apa bagus banget dan berat. Kayak apa, saya sendiri belum setinggi itu sih levelnya, tapi ya ini kan namanya sharing ya, sharing jadi pribadi gitu ya, sudut pandang masing-masing kan beda, cuman dari sudut pandang saya itu kalau bicara tentang gimana ningkatin inisiatif kepedulian gitu. Nah sebenarnya balik ke background kita masing-masing atau lingkungan kita masing-masing, karena satu pendekatan dari kita beda dengan pendekatan orang lain gitu. Lingkungan kita beda dengan lingkungan orang lain. Kita nggak bisa niru tok dari misalnya program Arah Pemuda tuh misalnya kita ngabdi ke salah satu pelosok di Indonesia gitu, yang tempatnya seksi-seksi lah, dalam artian kayak pesona wisatanya bagus banget gitu. Nah kita nggak bisa niru tok dari program Arah Pemuda. Kita bisa inisiatif dengan kegiatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan apa lingkungan itu butuhnya apa gitu. Nah kalau di sini saya garis bawah itu gimana bangkitin inisiatif itu, pertama kita tuh kayak menghargai setiap masalah problem yang ada di sekitar kita, terutama kayak kita juga pernah ngerasain di lingkungan itu tuh. Nah kita ambil contoh kayak pengusaha-pengusaha sukses atau pemimpin-pemimpin sukses, mereka tergerak, mereka inisiatifnya lebih tinggi, mereka inisiatifnya actionnya lebih tinggi karena dia lahir di lingkungan itu. Banyak orang-orang kaya karena dia pengen ibarat kata kayak balas dendam ya dengan keadaan dia yang dulu, karena dia terpuruk, dan dia pengen lebih sukses lagi. Dia pengen mengabdikan dirinya di lingkungannya gitu, memakmurkan ininya, memakmurkan lingkungannya, menyelesaikan masalah di sekitarnya gitu. Terus poin yang kedua untuk ngebangkitin inisiatif tadi, sering kita berkumpul dengan orang baik atau orang-orang yang ibarat kata suka berinisiatif, suka bikin program-program tertentu. Nah ibarat kata kayak gini, kita pengen ngabdi di bidang lingkungan misalnya. Nah kita cari orang yang biasa ngabdi di bidang lingkungan tuh apa gitu. Apalagi kan sekarang banyak banget platform-platform kayak podcast, terus video segala macam yang bisa kita belajar di sana. Kita cari modelnya siapa program itu, atau orangnya siapa, role modelnya, kita tonton di situ, kita dengerin gitu. Gimana sih dia bikin program itu, gimana sih dia bangun inisiatif itu. Nah itu tinggal kita tiru aja. Banyak banget sebenarnya poin-poin ataupun contoh-contoh yang bisa kita tiru. Jadi inspirasi kita buat bikin inisiatif kepedulian itu ke masyarakat itu. Gitu. Jadi sebenarnya beberapa faktor kenapa inisiatif itu nggak bangkit, karena kita lahir ataupun kita sering berkumpul di lingkungan yang jarang menghidupkan inisiatif itu. Itu makanya kayak temannya itu cukup mempengaruhi sih, gitu. Kalau misalnya kan ada pepatah bilang kayak kalau kita berteman dengan tukang parfum, wanginya keluar gitu ya. Bener, aku setuju nih gitu. sama. Jadi kalau misalnya pengen badan kita wangi ya, bertemanlah dengan jadi orang yang jual parfum. Berteman sama itulah dari turun temurun, dan mungkin dapat unikan dari Kak Dika bahwa jika kita berada di lingkungan yang orang-orangnya memotivasi dan memberikan kontribusi juga untuk negeri, dan pasti dari kita sendiri akan terpengaruh dan
juga menjadi tantangan juga Kak Dika gitu kan, dan dari kita akan terpacu juga dan akan menjadi lebih baik juga. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak, jadi ada pacuannya ya Kak Dika ya. Mm-mm. Terima kasih Kak Dika. Nah, ini masih ada nih Kak pertanyaan banyak banget di Kak Dika. Mungkin Benar, benar, teman-teman benar maaf banget. mungkin nggak bisa Uni akan menjawab pertanyaan semuanya oleh Kak Mm. Dika. Mungkin akan Uni pilih satu atau dua pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih Kak Dika. Bagaimana nih Kak niatnya dalam hati pengen sekali mengabdi dengan perantara Arah Pemuda Indonesia, tetapi di dalam seleksi gagal, jadi niat untuk baik untuk mengabdi terhenti, jadi gimana tuh solusinya? Ini dari Ed Gunandi. Kejelasan Kak Dika? Oh iya, oke. Thank you, Kak Gunandi. Tanya ini ya gimana menjadi dalam arti pengen. Oh, gitu gitu. Oke, oke. Oke. Sebenarnya gini ya, konsepnya itu adalah ketika ada program dibuka gitu buat pengabdian, karena itu ada kuota. Nah, kuota itu misalnya 100 orang. Nah, kita nggak lolos di 100 orang tersebut. Nah, bukan berarti kita jelek, bukan berarti kita nggak baik gitu. Nah, biasanya program-program kayak gitu terbatas dengan apa ya, kemampuan tertentu atau kondisi tertentu. Misalnya di 100 orang itu sebenarnya dibutuhkan beberapa kemampuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang tersebut gitu. Nah, sebenarnya mungkin belum saatnya atau bisa kita bilang momentum kemampuan kita itu pas di program 100 orang itu. Karena setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing, setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu, ada bidangnya masing-masing. Nah, bisa jadi di momen 100 orang itu bukan saatnya gitu. Bisa jadi program selanjutnya barulah pas kita di program itu. Nah, gitu. Nah, sebenarnya itu bukan apa ya, bukan kegagalan buat kita. Sebenarnya itu bahan evaluasi buat kita. Gitu. Nah, kita bisa apa coba program lainnya. Nah, akan ketemu mungkin momentum di sana kita di sana kita pas dengan program kita, pas dengan bidang kita, pas dengan kemampuan kita di sana gitu. Jadi bukan berarti nggak lolos tuh kita nggak terbaik, bukan berarti kita jelek gitu, nggak. Tapi akan ada kemampuan kita itu pas di kebutuhan program itu. Sama kayak melamar kerja, yang dibutuhkan sekian orang, yang kemampuan kita ternyata belum memenuhi di sana Bener gitu. banget. Mungkin Itu mungkin mungkin teman-teman di sini ada mewakili yang ini ya udah masuk masa setelah mungkin kuliah gitu, masuk mereka di ini masa-masa udah kerja gitu. daftar nih ke salah satu pengabdian tapi nggak Gitu. lolos, dan mungkin itu yang membuat mereka eh nggak semangat lagi nih, padahal kegiatan-kegiatan lainnya itu masih banyak Kak Dika. Mungkin satu kali gagal itu bukan berarti kalian berhenti di sana teman-teman. Benar banget kata Kak Dika, kita masih ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya, mungkin itu belum rezeki kita ya Kak Dika ya, karena juga yang Benar, benar. Mm-mm. Iya. Benar. Malah ada beberapa Iya. program kayak ini kayak yang mengapa Oke. memprioritaskan, misalnya ada kayak kemarin kan CPNS nih, ada memprioritaskan orang-orang timur kuotanya gitu. Nah, ada juga kayak program gitu. Ada juga nggak diumumin hal itu. Karena kita pengen ada beberapa kebutuhan yang harus diisi gitu. Misalnya orang timur karena kita prioritaskan di sana, biar kasih kesempatan orang timur gitu buat mengabdi juga. Kasih kesempatan orang lain buat apa, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kemampuannya gitu. Dan ketika kita ikhlas itu malah jadi amal kan buat kita, kasih kesempatan buat orang lain. Tapi ketika kita masih dongkol, kok aku nggak lolos sih, kok aku gagal sih gitu, malah itu jadi apa, bumerang buat kita. Yang kalau teman-teman pernah baca Benar artikelnya, sekali ketika Kak kita Dika. stres Jadi segala macam, malah apa mengalih apa merambat ke penyakit fisik buat kita gitu. Jadi ya kalau misalnya sudah lewat udah ikhlasin aja, kita coba ke mm-mm. tahap yang lain Oke. gitu. Terima Masih bahas main gitu. kasih Kak Dika nih teman-teman. Jadi intinya jangan pernah patah semangat, mencoba terus, dan pasti rezeki dan kuota teman-teman tuh sudah ada jalannya gitu kan. Jadi jangan berhenti di situ, coba lagi dan coba lagi, pasti bisa ya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Dika. eh Mengenai persiapan pengabdian gitu Kak. Ini ada dari Rialda. Apa saja sih Kak yang perlu diperhatikan saat Hmm? kita melakukan kegiatan pengabdian? Jadi mungkin dari segi persiapannya apa aja tuh kira-kira Kak Dika? Monggo Kak. Rialda ya, Rialda. Rialda, Rialda. Oke. Rialda. Siapa Ri dari Kak siapa tadi yang ngasih pertanyaan? Rialda ya? Oke. Rialda. Thank you Kak Rialda pertanyaannya. Ini kayak unik banget pertanyaannya karena sering banget ditanyain teman-teman juga. Aku di Palembang gitu sering nanya ini. Gimana sih yang diperhatikan saat kegiatannya, kegiatan pengabdian gitu ya? Nah, uh, poin pertama itu biasanya kita itu cari dulu tujuannya gitu. Kenapa? Kalau teman-teman pernah dengar ini buku Start with Why gitu. Kalau teman-teman masuk di dunia startup biasanya tahu gitu buku Start with Why gitu. Nah, kenapa sih pengen ikut program itu? Kalau misalnya jawaban teman-teman masih mau cari pengalaman, itu dasar banget. Dan biasanya kayak dasar banget cari pengalaman tuh ya udah kayak sekali lihat orang ini cari pengalaman ya udah di ini dulu ditaruh belakang dulu gitu. Nah sebenarnya hal-hal umum itu kalau bisa disingkirkan dulu atau dijawab bagian terakhir gitu cari pengalamannya. Nah hal yang paling utama adalah kita harus menyesuaikan kebutuhan dari program itu. Misalnya kita pelajari dulu nih daerah itu problemnya apa sih gitu. Misalnya di salah satu daerah timur kota tertentu dibuka program itu. Nah kita pelajari daerah itu kasus yang paling tinggi itu apa? Misalnya kekeringan, kekurangan air gitu, atau masalah pendidikannya sangat marginal, kualitasnya masih kurang gitu. Nah kita pelajari hal itu. Kita harus menjawab kebutuhan itu dari kemampuan kita gitu. Nah terus setelah itu kita juga pertanyakan diri kita. Nah selain dari pengalaman, hal konkret atau hal teknis apa yang kita pengen dapat dari program itu. Tentunya feedback atau timbal balik. Timbal balik nggak harus uang, nggak harus materi ya. Timbal baliknya seperti kayak untuk diri aku tuh bisa ngembangin diri dari segi apa sih gitu. Terus untuk di sana atau daerah di sana tuh apa sih yang bisa kita kasih gitu. Nah itu hal yang jadi poin utama lah gitu. Jadi bukan cuman kayak ya data hura-hura gitu itu dapat konten istilahnya itu dapat hal yang bisa ditunjukin ke teman-teman itu kalau bisa dikesampingkan dulu tapi apa yang bisa kita kasih ke daerah itu apa yang kita kasih ke diri kita tadi feedback tadi jadi ya kita bicara impact dulu. Sekali lagi teman-teman. Udah tadi agak sedikit Bu. Iya. Ini udah agak mendingan Kak sinyalnya. Coba kita cek dulu. Halo? Oke, masuk ya lagi. Oke. Oke, Oke, udah lancar ini. Ya, udah lancar. Jadi itu sih balikin ke niat kita tadi sih. Kita pertanyakan impact-nya, dampaknya ke masyarakat sana, sama dampaknya ke diri kita tadi. Sebuah pengabdian, misalnya terutama kita ambil contoh aja nih gitu, Kak.
kegiatan ekspedisi Sapa Papua yang akan diadakan di Papua. Nah, dari teman-teman juga harus searching terlebih dahulu, harus tahu dulu isu atau permasalahan Hmm. yang ada di sana. Dah, jika teman-teman tahu dan apa itu masalahnya, Hmm. akan mempermudah teman-teman juga jika agak ada itu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Kak. Oke. Oke, kita lanjut, Oke, like Kak. lagi ya? Lanjut lagi ya. Oke, Oke. kita dulu Sorry, sorry. pertanyaan dari teman-teman nih. Nih Kak, ada pertanyaan dari Oke, lanjut. @talita32. Hmm. Talita32, pertanyaannya adalah, sebentar Kak, ini cek dulu. Ini banyak banget sampai tenggelam nih Kak Gimana, pertanyaannya gimana? saking banyak dan antusiasnya teman-teman bertanya. Hmm. Enggak, ini sampai ini gini-gini ngeliatnya nih. Hai Kak Iza bertanya, menurut Kakak bagaimana dengan waktu 1 minggu di tempat pengabdian? Namun apa yang kita lakukan dapat optimal untuk masyarakat setempat dan program tersebut tetap berjalan. Jadi mungkin kalau Uni kesimpul dalam waktu apa melakukan sebuah program kerja sinyal Kak Dika agak sedikit hilang-hilang Gimana, ya. gimana? Boleh diulangin? Iya. Nge-lag lagi tadi sinyalnya. Jelas suara Uni Kak Dika? Sejauh ini jelas? Oke. Oke, Uni ulangin ya pertanyaannya. Gimana tadi? Nah, dari Kak Etalita32, Hmm. Kak bertanya Oke, bahwa udah jelas bagaimana kalau sih sekarang. Kak, jika dalam waktu seminggu Hmm. di tempat pengabdian kita melakukan sebuah program kegiatan, Hmm. apakah itu optimal dan apakah bisa program itu berkelanjutan begitu Kak? Karena kan dalam waktu seminggu kayaknya agak susah ya Kak, apalagi kita ada beberapa Hmm. program dan waktunya terlalu singkat. Jadi bagaimana saran Kakak? Iya Kak Talita. Oh, udah waktu seminggu. Thank you Kak Talita, Talita tadi ya. Nah, sebenarnya untuk ya oke. Sebenarnya untuk masalah waktu dan segala macam itu balik lagi ke program atau tujuan yang pengen kita bikin gitu tadi. Misalnya kita pengennya program apa selama 1 minggu itu kayak tujuannya ngapain gitu. Terus juga indikatornya harus kita buat juga ketika tujuan itu tercapai. Apa sih indikator-indikator atau apa ya poin-poin yang jadi ukuran bahwa tujuan kita tersampaikan gitu, tujuan kita berhasil gitu. Nah, kalau kalau misalnya kita bicara seminggu atau berapa hari gitu, makanya relatif sih program apa dulu gitu ininya, secara spesifik seminggu tuh ngapain gitu. Nah, kalau misalnya kayak seminggu kita pengen bikin taman baca di satu desa gitu, sebenarnya sehari 2 hari itu cuma sekedar taman baca ya udah bisa sehari 2 hari. Kirim buku donasi ke desa itu, bikin sistemnya, ada yang jaganya, taman baca segala macam. Sehari 2 hari cuman taman
taman baca. Tapi kalau misalnya kita bicara taman baca yang berkelanjutan selama seumur hidup ibarat kata, nah itu tentunya perlu waktu lagi. Itu terus untuk pengawasnya gitu, untuk yang jaga administrasinya segala macam sama seumur hidup tadi. Tapi kalau misalnya program kita atau tujuan kita cuma taman baca, ya udah bikin bantu donasi buku, bikin raknya segala macam, ada yang jaganya, ada ini sudah berhasil gitu kan. Makanya balik lagi ke pertanyaannya apa tujuannya tuh apa sih gitu, terus kenapa mau bikin kegiatan itu. Nah, di list juga indikator-indikator atau syarat-syarat keberhasilan dari program tadi gitu. Jadi balik lagi ke programnya, saya nggak bisa jelasin lebih ini lagi, lebih detail lagi karena kalian nggak begitu tahu detail programnya juga gitu. Jadi balik ke lagi kita yang bikin program gitu, tujuannya apa, terus indikatornya tuh apa aja gitu. Gitu. Kalau misalnya kita kayak di variabel skripsi ya, kita bilang variabel skripsi ya, kan itu kan variabel tuh ada indikator-indikatornya ya, sama ada dimensinya gitu. Jadi, ya. Nah itu kita harus tahu dulu kita harus tahu dulu nih Kak, kira-kira selain gitu, dari isu ya, atau permasalahan dari segitu desa sih konsep, atau gitu. kampung yang akan kita lakukan pengabdian, kita juga harus tahu kira-kira apa nih proker dan indikator keberhasilan yang akan kita capai begitu dalam waktu yang singkat. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Oke. Ini banyak nih Kak pertanyaannya, ada pertanyaan lagi nih. Iya, ini juga mau nanya nih sama Kakak. Benar. Sebelumnya kan Kakak adalah merupakan alumni dari Indonesia Mengajar yang ke angkatan ke-12 ya di Loksado. Bisa dong dijelaskan sedikit Kak, bagaimana sih kok bisa Kakak masuk ke Indonesia Mengajar? Karena kan setahu Uni ya, di Indonesia Mengajar tuh untuk seleksinya cukup sulit dan memang orang-orang yang di sana itu memang orang-orang yang berkompeten dan memberikan kontribusi juga. Karena di sana juga Uni baca bahwa yang daftar itu banyak dan yang lolos itu hanya nggak sampai berapa persen gitu Kak, saking sedikitnya. Boleh dong Kak dikasih tipsnya, mungkin dari teman-teman pengen tahu nih, kok bisa Kakak lolos di pengabdian Indonesia Mengajar dan menjadi pengajar muda loh Kak, hampir 1 tahun ya Kak, Kakak di Loksado. Iya, 1 tahun di sana. Ya, jadi kalau cerita pengalaman kemana sih, kenapa itu? Sebenarnya di bocoran sedikit ya. Jadi di kan ada tahapannya, namanya kita pertama tuh ada kayak seleksi administrasi. Itu kayak background kita, lulusan dari mana gitu, terus juga organisasi yang pernah diikuti, program-program yang pernah diikuti apa aja gitu. Terus administrasinya ada nulis esai. Esai itu biasanya 1 sampai 15 pertanyaan. Kalau saya kemarin kurang lebih 10 pertanyaan kalau nggak salah. Nah, di pertanyaan itu, 1 pertanyaan jawabnya maksimal 500 kata gitu. Nah, di situ kita kasih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kantor Indonesia Mengajarnya. Nah, yang paling menurut saya disoroti dan tiap angkatan itu ada adalah motivasi ngikutin kegiatan itu apa sih gitu. Nah, kalau bicara motivasi segala macam itu, saya lebih menceritakan pengalaman pribadi gitu sih, dari kegelisahan yang saya bilang di awal tadi, kayak permasalahan yang pernah kita hadapi itu apa sih, dan kita tuh pengen bawa perubahan apa buat lingkungan kita itu tadi. Nah, itu terus ada tahapan selanjutnya adalah interview. Setelah interview ada tahapan kayak micro teaching. Mungkin anak FKIP tahu ya, anak keguruan tahu ya micro teaching itu gimana. Jadi micro teaching itu kayak simulasi beneran dalam satu kelas. Maka teman-teman kita yang ikutan peserta tes itu juga jadi murid-muridnya. Jadi beneran kayak ngajar gitu di kelas gitu. Terus ada namanya FGD, Focus Group Discussion, sama tes psikotes di situ. Nah, setelah lewat tahapan itu, kita baru masuk di adanya camp training. Ada ini dulu, seksi kesehatan dulu. Jadi kita harus dicek dulu segala macam, biar sekiranya nanti bisa nggak sih kondisi kesehatan kita itu ditempatkan di daerah pelosok tadi gitu. Karena kan ini bicara 1 tahun, kita tinggal di desa gitu. Ibarat kata kayak gambaran besarnya adalah 1 tahun itu ngapain, itu ketika
kayak kita KKN, tapi ini satu desa itu satu orang gitu di desa itu. Nah setelah tes kesehatan itu baru kita di training, di camp training selama 1,5 bulan. Nah itu kita dilatih, dibentuk bahwa karena kan itu kan jadi guru bantu, fasilitator daerah di situ. Dan kita backgroundnya beda-beda. Kayak saya backgroundnya dari manajemen ekonomi, yang sama sekali belum pernah jadi guru di sekolah SD gitu. Nah kita selama 1,5 tahun itu diajarin gitu, pedagogi, leadership, sama ilmu bermasyarakat gitu. Jadi kayak pendekatan pendidikan tuh kelas, gitu, positif disiplin, hal-hal yang kayak gitu sih diajarkan di camp training kita gitu. Nah itu jadi kalau bicara ini gimana bisa lolos, sebenarnya itu sih kayak saya pelajari dulu sih kebutuhan dari Indonesia Mengajar tuh apa sih, dan tugas sebagai pengajar muda tuh apa sih gitu. Nah ketika kita tahu medan perang kita tahu yang dibutuhkan di sana, nah kita jawab kebutuhan mereka gitu. Benar. Nah sama kayak misalnya kita mau apply arah pemuda, sebenarnya arah pemuda tuh pengennya dapetin pengabdi muda seperti apa sih gitu. Nah kita pelajari di situ. Dan salah satu trik atau strategi yang paling pakem adalah kita tanya kakak tingkat atau senior yang sudah jadi anggota sebelumnya gitu. Kayak arah pemuda angkatan 2 gitu ya. Nah kita tanya tuh, jadi, siapa teman kita atau alumni yang bisa kita kenal itu. Karena banyak banget tanyain yang nanya. Salah satu strategi saya itu kemarin. Satu kan aja pertanyaannya, mewakili semuanya. Kak, bagaimana sih masuk ke sebuah menjadi volunteer itu bagaimana? Bener. Apakah saya bisa lolos? Karena saya aja belum ada pengalaman nih Kak, belum pernah mengabdi. Dan mungkin dari itu membuat mereka menjadi insecure Kak. Saya aja belum pernah Kak pengabdian, tapi saya mau masuk ke sebuah NGO yang mungkin notabene besar banget gitu kan Kak. Mungkin dari Uni juga ada sedikit tambahan nih teman-teman. Untuk masuk sendiri ke arah pemuda Indonesia, memang yang diperlukan itu adalah orang-orang yang memang memberikan kontribusi, memberikan kreativitasnya dan kemampuannya kepada masyarakat daerah 3T sendiri teman-teman. Dan memang untuk masuk ke arah pemuda Indonesia itu sendiri nggak harus orang yang sudah berpengalaman gitu. Jadi nggak berpengalaman pun bisa masuk. Balik lagi dari bagaimana cara kalian menjual diri kalian dalam tanda kutip teman-teman, meyakinkan kepada arah pemuda Indonesia kontribusi kalian, terus hal-hal atau kelebihan kalian, dan apa sih yang akan kalian lakukan jika kalian lolos. Mungkin lebih ke itu ya Kak ya, lebih meyakinkan. Kemudian juga jika ada form, ada pertanyaan dari Yayasan Arah Pemuda, diisi dengan sejujurnya. Begitu Kakak. Oke, kita lanjut nih Kak. Pertanyaan selanjutnya banyak banget ini. Ini ada juga pertanyaannya adalah, mungkin ada nih pertanyaan dari Kak Rialda lagi nih Kak. Rialda lagi nih Kak. Pertanyaannya itu adalah, apa sih yang Kakak dapat dari pengabdian, misalnya outputnya itu apa sih setelah Kakak melakukan pengabdian ini, kira-kira hal positif apa yang Rialda lagi ya. Iya, setelah pengabdian. Rialda lagi tanyanya kalau apa sih pelajaran yang didapat saat pengabdian ya, atau setelah pengabdian gitu ya. Oke. Sebenarnya kayak ada satu konsep yang kayak tiap pengabdian tuh saya pengen kejar, itu adalah impact for them, impact for us. Us-nya adalah kita yang ikut program pengabdian tadi. Jadi kayak dari diri kita dulu ya. Pertama, sebenarnya dari proses administrasi nggak lolos segala macam, itu sebenarnya bisa proses atau pelajaran yang bisa kita dapat gitu. Kita bisa evaluasi diri. Kenapa sih kita nggak bisa lolos di situ gitu? Nah, apa yang harus kita berubah dari diri kita tadi? Nah, kayak kita nulis esai gitu, ternyata esainya nggak cocok atau nggak lolos itu. Nah, kita bisa tanya ke teman kita. Itu namanya kayak peer assessment kalau kata kami gitu. Kayak tanya ke teman kakak senior gitu, ataupun orang-orang yang pernah mengikuti program sejenis itu, kira-kira apa sih kesalahannya atau kekeliruan dari esai yang saya kirim ke Arah Pemuda ini atau program saya ikuti ini, kenapa bisa nggak lolos gitu. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi kita gitu. Terus yang kedua, belajar
ekspektasi diri. Ekspektasi ya. Ekspektasi itu adalah ketika kita ketika kita punya harapan, kita punya apa ya, cita-cita, suatu cita gambaran lah, gambaran kita ikut program itu, gimana gambarannya, sudah ada hal ini imajinasi kita, sudah ada kayak kayak gambaran pengen gini pengen gitu. Nah, tapi ketika di lokasi ataupun ketika hari H gitu nggak sesuai kenyataan, nah itu sebenarnya pelajaran juga buat kita gitu, buat evaluasi diri. Kenapa sih program ini nggak sesuai dengan harapan saya? Kenapa sih kondisinya nggak sesuai dengan apa yang saya dambakan gitu? Nah, itu sebenarnya bisa jadi pelajaran juga buat kita gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya kita di profil tempat kita kuliah deh. Ketika kita pengen bimbingan sama dosen, kita pengennya itu dosen tepat waktu ketemu sama kita. Itu pengennya kita ketika di revisi skripsi kita biasa aja, nggak ada coret segala macam. Nah, itu sebenarnya kita ngembangin diri kita sendiri gitu, pengen mengevaluasi diri kita, apa sih yang salah dari kita gitu. Nah, di situ kayak salah satu proses pendewasaan diri sih buat kita gitu, harus menyortir apa aja yang nggak boleh dengan program ini, apa aja yang harus sesuai dengan program ini, apa aja yang harus kita lakukan dengan ketika berinteraksi dengan orang ini, apa aja ketika kita harus perilaku kita dengan dosen ini, apa aja harus kita lakukan dengan teman yang kayak gini-gini. Nah, gitu salah satu proses yang harus kita dapetin. Nah, kalau misalnya bilang ke tiap daerah, itu saya biasanya balik ke programnya. Nah, saya evaluasi apakah program ini sudah sesuai dengan tujuannya, dengan adanya saya gitu di situ. Apakah program itu malah nggak sesuai dengan tujuan dari program itu? Tercapai nggak sih program itu? Selesai nggak sih kebutuhannya ketika saya hadir di program itu? Nah, yang paling paling bertahan jangka panjang adalah gimana caranya, kalau orang bilang itu kan dalam organisasi itu kan leader create leader. Gimana caranya kita bikin penggerak atau orang punya inisiatif juga di desa itu, kita gerakin orangnya. Ketika kita tinggalkan daerah itu, orang itu malah yang menggerakkan kita, menggantikan kita untuk menggerakkan atau mengabdi di desa itu. Nah, ketika kita nggak ada di situ, orang itu masih gerakin program kita tadi. Nah, makanya itu yang saya pelajari ketika 1 tahun di Indonesia mengajar gitu. Jadi, kalau bicara Indonesia mengajar itu kan kita bukan ngirim materi, bukan ngirim uang, bukan ngirim buku segala macam, tapi ngirim orang. Nah, ini menciptakan penggerak lagi, pengajar lagi, guru lagi di sana gitu. Itu sih, jadi kayak misalnya jangan sampai hasil dari kegiatan kita cuman ada kita gitu, selesai. Nah, setelah program itu nggak berlanjut, perubahan itu nggak berlanjut lagi gitu. Kita pengennya kayak sustainable gitu, berkelanjutan, ada perubahan walaupun kecil di desa itu, sama di diri kita. Perubahan itu terus ada evaluasi dari diri kita, apa yang harus kita perbaiki lagi gitu. Itu sih, jadi kalau misalnya bicara impact ataupun hal yang paling kita pelajari gitu, belajar memenuhi ekspektasi diri kita sendiri gitu. Ya, jadi lebih ke ekspektasi diri kita sendiri sih. Kalau teman-teman nonton ini drakor startup yang lagi hits itu ya, ada kan katanya quote yang bilang jangan biarkan pendapat orang jadi kenyataanmu gitu. Jadi biarin pendapat kita sendiri, evaluasi dari kita sendiri jadi kenyataan kita. Nah, itulah belajar seni ekspektasi diri kita tadi. Pengabdian nantinya. Gitu. Nah, Kak Dika nih ini mau coba cek lagi nih pertanyaan dari teman-teman, masih ada nih sepertinya. Ini pertanyaannya adalah dari Yoko Pratama. @yoko_pratama17. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan untuk menunjang pendidikan saat ini? Ini ada pertanyaan nih, Kak. Terdengar jelas, Kak, suara Uni? Halo? Sorry, kejeda apa tadi?
Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa pendidikan untuk menunjang pendidikan saat ini? Ya, sorry, Pertanyaan dari jeda apa tadi? @yoko Apa tadi Pratama pertanyaannya? 13. Monggo, Kak. Hmm. Hmm. Oke, thank you Kak Yoko Pratama. Nah, ini juga masih absurd sih kalau menurut saya, kurang detail gitu. Kenapa? Karena apa yang bisa dilakukan masa pendidikan itu sebenarnya banyak. Karena saya biasanya kasih saran itu tergantung kondisinya masing-masing, kondisi daerahnya masing-masing. Tapi yang jelas konsepnya adalah ini: do what you love, do even is small things, but is sustain. Jadi misalnya, walaupun kita belum ngerti nih kondisi pendidikan di cara Indonesia menurut tuh, kurang ngerti apa kebutuhan segala macam, kita nggak usah muluk-muluk deh, balik ke daerah tempat tinggal kita, sekitar kita gitu. Misalnya saya tinggal di Palembang, kebutuhan pendidikan di Palembang seperti apa sih? Karena case tiap daerah tuh beda-beda gitu, dan budaya tiap daerah tuh beda-beda gitu. Nah, jadi balik lagi ke kondisi kota tempat Kak Yoko tadi tinggal, atau nggak usah jauh-jauh, tetangga sekitar Kak Yoko tuh apa sih kira-kira yang dibutuhkan dari pendidikannya gitu. Nah, kita masuk dari hal kecil tadi, misalnya tempat tinggal kita itu ada anak-anak sekolah. Kalau di saya kan di gerakan games, gerakan membangun Sriwijaya. Nah, kami fokus di tempat pembuangan akhir, tumpukan sampah gitu. Jadi kan kalau konsep di kota itu ada TPA, namanya TPS dan TPA. Kalau TPS itu tempat pembuangan sementara yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan itu yang masih kecil. Nah, terus TPS itu dibuang lagi ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya teman-teman tahu Bantar Gebang, nah kurang lebih gitu konsep. Jadi gunungan sampah yang luas banget berhektar-hektar itu. Nah, di situ ada masyarakat tinggal di sana. Itu masalah itu. Jadi saya pengen ini nih kontribusi di bidang pendidikan di kawasan itu. Nah, saya lihat kebutuhan sekolah, tapi ketika musim hujan tuh kan, jadi mereka tinggal di kawasan yang belum diaspal jalannya. Jadi kalau misalnya musim hujan mereka nggak sekolah karena alasan akses jalan gitu. Terus mereka terlambat ke sekolah gitu karena akses jalan jauh gitu, susah gitu. Dan di sekolah mereka nggak diajarin tentang ekologi lingkungan gitu, sama kesehatan gitu, nggak fokus di sana. Padahal mereka tinggalnya di kawasan TPA, tempat pembuangan akhir, yang itu kalau secara fisik pun kita lihat kayaknya kurang sehat karena lingkungannya kotor dan bau gitu. Nah, makanya dari kasus itu kayak kita belajar apa sih yang bisa kami kasih di situ? Ya hal kecil kayak ngajar mereka bimbel gitu, ngasih kebutuhan kayak pelajaran-pelajaran dasar yang mereka belum bisa kejar gitu di sekolah. Terus kita kasih pendidikan lingkungan dan kesehatan, karena kita tahu mereka tinggal di sana di tempat pembuangan akhir tuh kayak lingkungannya kurang sehat, kurang bersih. Jadi kita kasih edukasi tentang kesehatan dan lingkungan gitu, biar mereka sadar, oh kalau tinggal di daerah kotornya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita harus jaga kesehatan lingkungan kita, jaga kebersihan kita gitu. Kayak hal simple, ya hal simpel adalah kita ngajarin kayak gimana cara cuci tangan, kayak sikat gigi berapa kali sehari gitu. Cuma itu kan hal simpel yang bisa kita ajarkan, nggak perlu dokter yang harus ngajar gitu, nggak perlu profesor yang ngajar itu. Tapi hal simpel itu, tapi bisa ngasih dampak ke masyarakatnya tadi gitu. Nah, mungkin Kak Yoko bisa dari hal kecil, mahasiswa pendidikan, biasanya mahasiswa pendidikan apa nih? Pendidikan FKIP, FKIP matematika misalnya, FKIP matematika. Nah, Kak Yoko mungkin tahu cara cepat hitung-hitungan atau cara cepat menghafal kali-kalian, bagi-bagian gitu. Nah, udah ajarin hal simple itu ke tetangga-tetangganya atau anak-anak di sekitar tempat tinggalnya atau sekitar kampusnya gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang bisa jadi portofolio Kak Yoko buat melangkah lagi di program-program selanjutnya, buat jadi buat jadi portofolio di esai
yang harus diikutin di program-program selanjutnya gitu. Bagaimana biar kelihatan wah atau kelihatan keren, biar kelihatan berdampak, Kak Yoko tentunya bisa ngajak teman-temannya, nggak jalan sendiri gitu. Jadi ngajakin teman-teman satu angkatan ataupun teman-teman sahabat deket dari mahasiswa pendidikan matematika tadi itu diajakin teman-teman dekat aja yang biasanya yang kira-kira ikut gitu di situ. Nah tentunya hal kecil itu jadi besar karena bukan cuma Kak Yoko yang gerakin gitu, tapi ada teman-teman yang lain ikutan gitu. Benar Nah sekali, disitulah Kak. kayak Jadi mungkin hal dari kecil kita tapi nggak berdampak harus besar buat melulu membuat lingkungan, satu program buat yang teman-teman Kak mungkin Yoko tadi. susah ya, Kak ya. Buatlah mungkin programnya sederhana tapi Gitu. berkelanjutan dan memang dari anak-anak sendiri paham dan mengerti dengan program kerja yang kita lakukan nantinya. Gitu. Oke, Kak Dika. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Diana Saadah. Kak Diana Saadah ini adalah seorang psikologis juga. Dia menanyakan nih Kak, evaluasi kan termasuk follow up kan ya Kak? Menurut Kakak, cara follow up program yang efektif dan kreatif menurut pengalaman Kakak Dika itu gimana agar program yang kita buat bisa berjalan terus? Gitu. Jadi, cara Gimana? Sorry, terjeda. Bagaimana cara follow up program yang efektif dan kreatif menurut pengalaman? Gimana cara menurut pengalaman Kak Dika nih agar program yang kita buat itu bisa berjalan terus gitu? Follow up program. Oke, thank you. Sebenarnya kalau misalnya efektif, kreatif dan secara berkelanjutan itu cukup tergantung kondisinya lagi. Jadi konsepnya juga adalah, jadi kalau misalnya kita bicara berkelanjutan itu kita biasanya yang menggerakkan itu kan manusianya, anggota organisasi kita. Nah itu sebenarnya hal dasarnya adalah gimana kita bangun bonding dulu sama teman-teman gitu. Jadi bonding teman-teman itu adalah kayak gimana kayak kerjasama kita sama anggota, sama ketua, sama divisi-divisi lain itu biar tetap kayak solid gitu, biar tetap ada jiwa korsa gitu. Jadi ketika teman yang lain nggak bisa ikut program, teman yang bisa nutupin gitu. Karena kan kebanyakan ini ya kegiatan komunitas segala macam itu di kalangan anak muda di kalangan mahasiswa. Nah mahasiswa ini biasanya kan ada jadwal kuliah segala macam gitu. Nah gimana caranya kita menutupi teman-teman yang nggak bisa diikut di waktu yang biasanya dia ada ujian segala macam gitu. Nah itu kita bangun bonding dulu di sana. Dan yang bonding yang paling utama itu adalah menyatukan visi misi gitu. Apa sih yang sebenarnya kita pengen kejar bareng-bareng gitu dalam satu organisasi itu, tujuannya itu apa sih gitu. Nah situlah yang pengen kita kejar bareng-bareng. Ketika teman-teman kayak udahlah kayak seleksi alam ya kalau istilahnya tuh ya, seleksi alam, ada yang kayak udah males-malesan jadi relawan, terus juga kayak berkurang dari tadinya 20 orang terus jadi 15 orang, 8 orang, tinggal 2-3 orang gitu. Nah itulah kita bisa balikin ke mereka apa sih visi atau tujuan yang pengen kita kejar tadi gitu. Jadi kita bisa balikin ke sana, misalnya yang lupa gitu kita ingetin, katanya kemarin ikut organisasi ini, ikut komunitas ini tuh pengen nyelesain masalah ini gitu. Katanya pengen capai tujuan ini gitu. Balikin lagi ke mereka gitu. Nah kalau misalnya bicara efektif dan kreatif, itu bisa banget kayak nggak cuman tiap minggu ataupun tiap rutinitas kita ke misalnya ngajar di daerah di ke objek anak-anak tadi, nggak harus anak-anak, bisa jadi kayak kita lakukan kayak bonding ke luar gitu, outbound bareng gitu, bareng teman-teman sama anggota tadi gitu, atau sekedar nonton bareng gitu, karaoke segala macam, atau sekedar main Among Us lah istilahnya itu, kalau permainan sekarang itu mabar gitu, buat bonding ke teman-teman tadi gitu. Jadi ya kebanyakan emang ini sih seleksi alam di prioritas waktu biasanya kalau masa kita bicara tentang relawan gitu.
kita nggak bisa maksain juga karena kan ini sifatnya relawan gitu. Kecuali kalau misalnya kita masuk di dunia kerja dari satu korporat gitu ya. Nah itu kan ada ngiket banget, ada tujuan yang harus ketika kita nggak bisa ngikutin ini, ada hal-hal yang harus kita tanggung resikonya, konsekuensinya tentang gitu relawan tadi. Dan follow up program Kak ini. Ada sedikit pertanyaan lagi nih Kak Dika, masih semangat Kak Dika untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Karena di sini banyak banget nih Kak Dika pertanyaannya. Semangat nggak? Masih semangat nggak kira-kira ini menjawab pertanyaan? Karena banyak banget nih Kak pertanyaan dari teman-teman kan. Nggak bisa dijawab satu-satu juga. Masya Allah banyak banget nih Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak. Ini dari Syafa lanjut Gaitsa. Halo Kak, saya Gaitsa izin bertanya. Kalau boleh tahu nih Kak, udah hampir 3 jam apa sih kepuasan pribadi yang Kakak dapatkan setelah pengabdian? Dan ada nggak sih Kak makna yang benar-benar Kakak ambil setelah pengabdian gitu? Makna yang benar-benar Kakak ambil setelah pengabdian itu apa sih? Oke. Sorry terjeda. Makna. Oke, makna yang bisa saya ambil gitu dari program pengabdian gitu ya. Kak Safa. Iya. Dari Kak siapa tadi namanya? Zafa ya. Oke, Kak Safa. Thank you Kak Safa. Oke. Kalau bicara makna sebenarnya kayak banyak banget sih makna yang aku dapat ketika ikut program pengabdian untuk kerelawanan gitu. Cuman satu hal adalah kayak ngebuka pandangan secara luas gitu, bahwa setiap orang itu beda-beda ininya, karakternya, dan setiap lingkungan itu beda-beda kebutuhannya. Nah, sebenarnya itulah seni gimana kita mengelola diri kita. Seni kita bagaimana berinteraksi dengan lingkungan kita dan orang-orang di sekitar kita tadi. Nah, terus gimana kita mengelola sumber daya kita. Sorry ya, bahasanya manajemen banget karena saya emang di jurusan manajemen kalau di kuliah. Jadi kan kalau misalnya kita banyak organisasi gitu, ikut program itu kan namanya organisasi itu kan gimana caranya mengatur sumber daya kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu biar bisa capai tujuan sama-sama. Nah, disitulah di setiap program pengabdian, setiap kegiatan kita tuh belajar kayak gimana ngelola sumber daya tadi, gimana kita menyesuaikan diri, gimana cara kita merangkul mereka buat sama-sama mencapai tujuan dari program tadi, dari tujuan kita tadi itu. Nah itu tentunya, nah benar kalau kata Kak Dina, Pak itu katanya seni mengelola diri, benar banget, seni mengelola diri kita tuh gimana gitu. Nah apalagi di usia muda gini ya, pemuda 16 sampai 30 tahun ini, itulah gimana kita memanage waktu antara kuliah terus kita ikut program pengabdian gitu. Nah, situlah gimana kita mendewasakan diri, gimana kita mengelola diri kita, mengembangkan diri kita tadi dengan lingkungan kita. Kita nggak bisa maksa lingkungan kita berubah secara drastis langsung. Kita pengen ini, tiba-tiba besok lingkungan tadi atau objek yang kita abdi tadi langsung berubah, nggak bisa itu. Nah, itulah pembelajaran yang biasanya saya dapat gitu ketika datang di salah satu tempat pengabdian gitu. Jadi kayak, oh ternyata di daerah ini seninya pendekatannya seperti ini. Oh ternyata di daerah tempat lain seni pendekatannya beda lagi gitu. Sama ketika saya ikut program Indonesia Mengajar itu 1 tahun di Loksado, itu kan masyarakat suku Dayak Meratus. Kalau kami gitu mendengar pertama kali tentang suku Dayak itu serem banget kan gitu, ekspektasinya serem banget gitu. Kayak ada yang bilang orang Dayak tuh makan orang Dayak tuh kayak ilmu mistisnya tinggi banget segala macam. Ketika saya datang ke lokasi tersebut, itu emang secara
secara kasat mata ngelihat orang-orangnya tuh kayak kok serem banget, mereka itu badannya kan kekar-kekar gitu, karena kan orang gunung kan biasanya kerja keras gitu, kekar-kekar, dan mereka nggak senyum sama sekali sama saya pendatang gitu. Nah ini bakal diapain saya gitu ya. Dan ternyata setelah berminggu-minggu di sana, seminggu 2 minggu di sana, saya mulai mempelajari bahwa mereka ini kurang apa ya, kelihatan sangar, tapi ketika dideketin gitu, ngobrol bareng segala macam, mereka malah ramah gitu. Setelah seminggu apa berinteraksi dengan mereka, mereka duluan yang nyapa saya, mereka mulai senyum gitu. Tapi meskipun ada beberapa orang yang nggak senyum gitu sama saya, kayak ya udah, ternyata memang gitu orangnya gitu, nggak senyum, tapi ketika diajakin ngobrol senyum, dia ketawa segala macam gitu. Nah itulah kayak seni yang bisa kita adaptasi di lingkungan yang berbeda-beda Oke, gitu. iya benar sekali. Tahu Kalau ya kayak bahasa Medan. apa ya, Benar pepatah sekali. Minang kalau nggak salah, di mana apa, bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Iya benar banget tuh, Kak. Bener nggak? Oke. Iya, Iya, orang Minang pepatah asli Minang ya. Minang, Kak. Alhamdulillah. Sama lah ya, 11-12 benar. Gimana, Oh, Kak? orang Minang ya. Banyak Banyak pepatahnya banget. orang Minang itu. Hal. Kulinernya pedas-pedas juga. Banyak ini pepatah Minang. Soalnya saya sering Terlalu nonton banyak ya, ILC Kak. itu. Memang dari Minang sendiri Pak Karnilias kan pepatah bilang berarti banyak sering ada banget. pepatah Apalagi Minang katanya. pantun-pantunnya. Cuman saya nggak hafal 11-12 lah sama orang Palembang ya, semuanya. Kak ya. Oke. Benar banget nih, Kak. Oh Nih, ya, Kak, mungkin orang Bali dari Uni pinter mau nanya ini lagi nih, pantun. Kak. Kira-kira selama Kakak Sumatera pinter mengikuti pantun biasanya. pengabdian atau menjadi Oke. volunteer, kira-kira apa sih, Kak, problem atau distract yang terjadi saat Kakak mengalami Hmm? pengabdian? Pasti ada aja nih, Kak. Kakak mau melakukan sebuah kegiatan, ternyata saat melakukan hari kegiatannya terhalang oleh problem yang nggak bisa kita hindari gitu, Kak. Bagaimana cara Kakak menanganinya dan apa saja sih, Kak, problem itu? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, Kak. Oke, kalau bicara problem sih, ini sih secara menyeluruh biasanya waktu sih emang. Karena kita nggak bisa pungkiri juga ya, apalagi untuk yang kita dari kuliah terus ikut organisasi atau pengabdian gitu sambil ngikutan itu. Nah, biasanya problemnya tuh di waktu gitu. Nah, ini emang perlu banget gitu kita kasih apa ya, kasih space waktu yang benar-benar ngabdi di program tadi, sama kasih waktu yang benar-benar fokus di prioritas kita utama tadi, belajar. Mahasiswa itu kan fokusnya kuliah dan belajar gitu. Nah ini problemnya sangat-sangat ini sih apa klasik gitu. Jadi kalau misalnya problem waktu kita masih kuliah itu, kasus yang sering terjadi adalah kita tuh biasanya kayak pengen semuanya dicobain gitu, pengen semuanya diikutin gitu. Padahal waktu kita terbatas gitu. Nah kalau menurut saya, saran saya sih, kita boleh ngikutin kegiatan, ngikutin komunitas segala macam, tapi disortir lagi, kalau bisa cuma 2 atau 3 lah maksimal, 3 komunitas gitu yang kita ikutin. Nah selebihnya itu fokus kuliah dulu gitu, fokus di ngejar nilai kuliah gitu atau prestasi di kuliah gitu. Karena kalau misalnya lebih dari 3 komunitas, 3 organisasi, biasanya itu nggak fokus, malah kita dikasih amanat di satu organisasi ini, ketika di organisasi lain dengan waktu yang sama tabrakan gitu, malah kita nggak menjalankan amanat kita di organisasi tadi gitu. Dan itu tentunya bumerang dong buat kita, kayak kita pasti jadi bahan pembicaraan di komunitas itu. Jadi kok dia lebih milih kegiatan lain ya, kok dia milih ke organisasi itu ya. Nah itu biasanya masalah klasik gitu dari teman-teman yang masih kuliah gitu. Nah, tapi setelah kuliah biasanya kan ini bebas tuh. Biasanya kayak freelance atau fresh graduate. Nah, itu baru kita bisa fokus benar-benar gitu. Nah, kalau bisa nanti kita cari kayak kalau memang niatnya, passionnya ya mengabdi gitu, passionnya di bidang sosial gitu, bisa ikutan NGO gitu.
kayak ikut program para pemuda segala macem gitu. Di situ kita belajar kasih impact ke masyarakat, dan itu juga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari juga gitu. Nah, kalau misalnya kasus di teman-teman yang sudah lulus itu beda lagi gitu. Kalau Mungkin agak susah ya kak ya, nggak apa-apa, kita mulai lagi. Kak Melianya, oke, Oke. masuk lagi ya. Mm-mm. Jeda sinyalnya agak kurang mendukung ya kak ya, nggak apa-apa. Nah kak, ini ada pertanyaan Oke. tadi, coba Uni buka lagi ya. Nih dari Kak Milanovati. Halo Kak, saya ingin tahu bagaimana cara Kakak dalam menanggulangi konflik kecil atau berbeda pendapat dalam tim. Terima kasih. Jadi bagaimana caranya kita menanggulangi konflik Kak dalam sebuah tim tuh pasti ada konflik. Jadi bagaimana sih menurut Kakak menanggulanginya seperti itu? Oke, thank you Kak Milanovati. Nah, kalau saya sendiri sih, kalau misalnya ada konflik, terutama sesama teman gitu, biasanya emang obat yang paling ampuh itu adalah dikomunikasiin gitu. Karena kan konflik itu terjadi ketika orang punya pendapat tertentu, sudut pandang tertentu, kita juga punya sudut pandang tertentu, itu beda gitu. Nah, biasanya kalau saya diajakin ngobrol dulu, terus kalau bisa gitu emang clear. Misalnya kayak dia pengennya apa, kita pengennya apa gitu. Kalau misalnya satu individu gitu, dan tergantung dia buka di forum atau secara langsung gitu. Kalau misalnya secara langsung kita ngobrolin berdua aja. Tapi kalau misalnya buka di forum, kita cari jalan tengahnya gitu. Biar sama-sama nggak ngerugikan gitu. Nah, terus kalau saya misalnya di forum nggak nemu jalan tengah, ya udah kayak saya punya cara sendiri gitu, dan kita diskusiin lagi apakah cara saya ini cocok dengan pendapat dia tadi, cara dia tadi gitu. Kalau misalnya nggak selesai gitu, kalau saya biasanya pengen ambil jeda dulu, jangan dibahas lagi ketika di kondisi itu. Karena kan biasanya untuk memperpanas atau biasa lebih ini lagi lebih konflik itu banyak faktornya. Pertama, istirahat kurang, terus yang kedua kita tuh bahas lagi kondisi lapar gitu. Misalnya kita bahas di siang hari gitu. Itu kayaknya mendukung banget buat lebih panas lagi konfliknya gitu. Jadi kalau bisa kasih jeda dulu, istirahat dulu, atau kalau sidang itu kan dipending dulu gitu berapa menit gitu, ataupun hari besoknya kita bahas lagi gitu. Nah, kalau misalnya di situ kita bisa cari jalan lagi, tapi kalau misalnya masih nggak nemu gitu, saya biasanya cari orang-orang yang sependapat dengan saya, karena kan ketika musyawarah nggak ketemu biasanya kan voting nih. Nah, saya biasanya deketin orang yang kayak satu paham dengan saya gitu, satu paham dengan saya atau satu jalan lah dengan kita tadi. Nah, makanya di situ kayak ngumpulin yang satu paham, diskusiin apakah sudut pandang saya ini salah
atau nggak tepat gitu, nah diskusiin sama orang yang satu cara dengan kita tadi di situ. Nah pada akhirnya nanti kan didiskusiin lagi, ujung-ujungnya kayak yang nggak sepaham dengan kita tadi kayak ngerasa oh iya ya ini ternyata saya sendiri yang mikir kayak gitu, sedangkan kita punya masa atau punya teman-teman tadi yang sepaham dengan kita tadi. Nah itu akhirnya dia mikir lagi, karena saya nggak sepaham dengan mereka, ya udahlah saya ngalah aja biasanya. Itu salah satu strategi sih kalau misalnya kita pengen pendapat kita yang dihargai gitu, pendapat kita yang dimenangkan dalam satu konflik itu tadi gitu. Tapi kita juga sadar-sadar diri juga ya, nggak selalu pendapat kita tuh benar, nggak selalu cara kita tuh bisa benar dan sesuai dengan pandangan orang tadi. Itu salah satu menyelesaikan konflik tadi. Nah kalau kata teman-teman itu miskomunikasi sering menimbulkan konflik gitu ya, komunikasi yang penting ya, benar itu cuma ya sebenarnya intinya adalah komunikasi sih biasanya gitu. Benar sama kayak kita kalau kita di WA group ya, apa yang kita sampaikan ternyata yang nggak sesuai konteksnya yang diterima oleh forum. Udah biasa. Gitu. Dan apalagi dalam pengabdian nih Kak, karena pengabdian kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam budaya berasal dari daerah di seluruh Indonesia. Otomatis baik itu dari sikapnya, tingkah lakunya maupun karakternya pasti berbeda-beda. Balik lagi nih kan sama kita teman-teman, kita harus bisa beradaptasi walaupun memang adaptasi itu nggak langsung instan ya kayak butuh waktu, dan memang dari kita harus bisa memahami satu sama lain. Dan satu lagi yang terpenting adalah komunikasi harus tetap terjaga, karena memang kadang ya kayak dari salah satu mungkin dari sama Kak Dika misalnya manggil satu kata misalnya kau misal, mungkin dari Uni nggak kasar, tapi mungkin dari Kak Dika menerimanya agak kasar mungkin kan Kak. Nah dari itulah mungkin dari kita harus bisa menempatkan posisi, mulai mengenal teman-teman kita dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Mungkin dari itu teman-teman, karena mungkin ini pasti pengabdian pasti banget, apalagi berbeda pendapat itu sangat sering terjadi, dan caranya itu memang yang terpenting adalah komunikasi, jangan sampai miss. Oke. Terima kasih Kak Dika, terima kasih teman-teman nih. Kita coba lagi nih Kak pertanyaan dari yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari Sucindra_. Menurut Kak Dika, mana yang lebih diutamakan antara mengikuti pengabdian di daerah yang ditentukan oleh NGO yang telah diikuti atau memperbaiki masalah di daerah sendiri yang belum ada NGO pengabdiannya? Gimana Kak? Bisa didengar Kak Sarauni? Jadi gini Kak, mungkin ini ringkas pertanyaan dari Kak Suci ini adalah lebih mementingkan pengabdian yang telah ditentukan NGO atau mungkin pengabdian yang belum ditentukan sama NGO, lebih mengutamakan yang mana nih Kak? Mungkin itu dari Kak Suci, coba ini ringkas. Yang belum ada NGO pengabdiannya gitu loh Kak. Yang udah ditentukan NGO atau gimana? Sorry, terjeda lagi. Oh, di daerahnya maksudnya gitu. Oh, gitu. Nah, sebenarnya itu kan kalau kita bicara NGO pengabdian itu kan, NGO itu kan wadah suatu program gitu. Ibarat kata kayak kalau di kampus belum ada himpunan mahasiswa fakultasnya gitu ya, ibarat kata gitu. Nah, belum ada wadah. Sebenarnya itu balik lagi ke ini kita sih, inisiatif kita tadi. Nah, justru belum ada wadah tadi, kita ciptakan wadah sendiri gitu. Nah, sebenarnya untuk menciptakan wadah itu, organisasi itu gampang, tapi gampang susah juga sih. Ibarat kata kalau misalnya mau bikin NGO, wadah itu, kita bikin dari orang sekitar kita dulu, orang-orang terdekat. Organisasi ada kan ketika ada lebih dari satu orang gitu, dan ada tujuan gitu. Kalau misalnya belum ada NGO program sana, ya udah kita bikin sendiri, why not gitu kan. Nah itu balik lagi ke ilmu entrepreneurship itu sih.
Jadi gimana kita merintis satu organisasi yang punya tujuan, dan kita gimana seni kita ngajak orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara NGO, NGO itu kan kayak lembaga sosial masyarakat lah kalau bahasa Indonesia-nya. Organisasi atau bentuknya yayasan gitu, yang ada minimal 7 orang dan berbadan hukum, itu NGO gitu. Nah, untuk mencapai level itu kalau menurut saya masih cukup jauh lah gitu. Kalau misalnya kita di kalangan pemuda yang masih kuliah atau pemuda fresh graduate gitu. Nah, untuk mencapai NGO itu berat, tapi kita bisa melakukan dari hal kecil dulu, bangun komunitas sendiri, bangun gerakan sendiri gitu. Itu kayak saya memang punya cita-cita punya NGO sendiri bareng teman-teman gitu. Karena cita saya belum bisa diukur, belum bisa sekapasitas itu. Saya bangun dari komunitas gerakan membangun Sriwijaya itu dari teman-teman terdekat dulu. Ya teman-teman yang satu jalan dengan saya, teman-teman yang punya satu tujuan dengan saya gitu. Nah kita bikin Sri, why not gitu. Nah malah teman kayak Kak Suci tadi justru lebih dipandang orang ketika Kak Suci tadi bikin bibit dari NGO tadi, komunitas tadi, bikin komunitas atau gerakan tadi. Kak Suci adalah foundernya, Kak Suci adalah perintisnya gitu, yang awal mula untuk nantinya tujuan akhirnya jadi NGO gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya bingung programnya apa sih gitu, mau bikin kayak gini, ya udah Kak Suci bisa nyontek atau dari mana cari inspirasi di platform-platform kayak Arah Pemuda, kegiatan lain gitu, dari yang saya mengajar ataupun dari pengabdian lain lagi, program-program lain gitu. Banyak banget sebenarnya kalau misalnya kita cari inspirasi, kita cari contoh NGO-NGO yang sudah ada gitu. Tinggal kita mau fokusnya di bidang apa gitu. Tinggal kita mau nyelesain apa, memenuhi kebutuhan apa, objeknya siapa, itu tujuannya apa gitu. Jadi ya baik lagi ke diri kita sendiri sih, ke pertanyaan why kenapa kita pengen bikin NGO, kenapa kita bikin bangun komunitas gitu harus tahu dulu tujuannya gitu. Jadi baik lagi kalau ada yang bisa kita mulai sendiri, kenapa harus ngikutin yang besar NGO gitu. Sebenarnya kan balik lagi ke niat baik kita gitu. Kalau misalnya balik lagi ke tadi yang istilah pengabdian itu kan bagaimana kita mengabdikan, menghambakan diri ke uh, ke idealisme kita tadi, ke tujuan kita tadi. Bagaimana kita mengabdikan kepada negara, bagaimana kita mengabdikan kepada Tuhan kita tadi. Itu tadi. Nah, balik ke sana, terus tinggal cara kita sesuai kemampuan kita dan sesuai dengan tujuan kita tadi. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih mulai dari hal kecil gitu, tapi berkelanjutan terus menerus. Justru yang kecil dan terus menerus itu yang akan bertahan biasanya, bukan yang kayak sekali bikin besar gitu, setelah itu nggak lagi nih gitu. Yang mungkin kelihatan di awalnya wow banget, tapi saat setelah kita melakukan kegiatan program tersebut tidak terkoordinir lagi nih, kita udah pergi dan tidak melakukan evaluasi dan programnya tidak berjalan dengan sesuai, dan mungkin memang dari program-program yang sederhana saja kita bisa berkelanjutan gitu kan. Jadi nggak fokus kepada program yang luar biasa aja ya Kak Dika. Yang terpenting adalah programnya itu sederhana tapi jelas dan bisa berkelanjutan untuk masyarakat pastinya. Oke Kak Dika nih. Oke nih Kak Dika. Benar banget. Boleh Kak dibaca. Ini banyak banget nih, udah aja ngecek satu-satu, saking banyaknya agak susah juga. Mungkin nih nggak baca komen-komennya itu. Dari pertanyaan ada yang ya yang udah tenggelam ya. Ini pertanyaannya adalah insecure sama lainnya. Karena kan memang kalau kita melakukan pengabdian, terkadang kita merasa ada yang kurang nih dari diri kita, kok dia bisa, kok kita enggak. Jadi bagaimana sih Kak tipsnya agar kita enggak insecure saat melakukan pengabdian?
Oke. Nah, eh, sebenarnya kalau masalah insecure ataupun jiper lah ya dengan orang lain gitu ya. Sebenarnya kayak kita tuh balik lagi ke percaya asing lagi sih gitu. Mungkin kemarin ada dibahas ya tentang personal branding ya kemarin, materi tentang kemarin, sharing kemarin. Nah itu sebenarnya kayak kalau teman-teman perhatiin itu kena banget gitu. Jadi setiap orang tuh punya personal brandingnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Ada sesuatu yang bisa dijual dari teman-teman sendiri tentang hobinya, passionnya segala macam gitu. Nah itu akan balik ke apply ataupun esai yang teman-teman buat gitu. Jadi kan ketika teman-teman jadi diri sendiri dan itu sebenarnya itulah diri teman-teman, nah, itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan program. Misalnya satu program pengen kita bikin kita membutuhkan bidang pendidikan. Nah, pendidikan seperti apa? Background orang seperti apa gitu? Yang harus kita ciptakan, harus kita jual ke program tadi gitu. Nah, itu akan menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah dari program tadi gitu. Nah, masalahnya adalah masalah umum ya, klasik yang sering kita jumpai. Karena saya dulu juga mengalami gitu. Kita adalah pemuda milenial yang semuanya pengen dicobain, semua pengen dieksekusi gitu. Bidang pendidikan, bidang sosial, ekonomi segala macam kayak gitu. Nah, padahal itu sebenarnya nggak sehat, nggak begitu nggak maksimal. Karena kita punya energi masing-masing gitu ya. Kalau di film Naruto itu kan ada cakra. Cakra itu akan menghabiskan kemampuan kita gitu. Nah, kita fokus bidang apa gitu. Kita fokus di divisi apa. Kalau misalnya di Naruto itu kan tahu Naruto kan ya? Kalau di Naruto kan ada yang fokusnya di bela diri aja tuh. Dia Oke Kak, ini agak susah ya Kak. Oh iya, teman oke Kak merasa silakan. Oke, nyambung nggak? Oke. Uh, Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita nggak sesuai dengan nggak sama dengan orang lain, ya benar gitu. Kita emang nggak sesuai dengan orang lain gitu. Itu emang kayak kita sering lihat sosial media tentang kehebatan orang gitu. Nah sebenarnya itu kalau bisa dikurangin sih gitu ya. Memang di satu sisi kita memang terinspirasi dengan orang tadi, tapi kadang di satu sisi kita menyamai dengan orang tadi, itu bahkan jadi pikiran kita tadi, kurangin lah gitu. Justru kita harusnya mengimbang sama dengan potensi kita, yang sama dengan bidang kita tadi. Misalnya kita di bidang pendidikan, kita lebih ke cari, follow tentang orang-orang yang biasa difokus di bidang pendidikan gitu. Itu tadi. Nah, sebenarnya rata-rata ini ya balik ke kenapa sih kita beda dengan orang lain, potensi kita nggak sesuai dengan orang lain dan nggak bisa masuk program ini, masuk ke program ini itu. Nah itu juga sebenarnya kayak saya bahas sih beberapa poin gitu di buku yang saya buat itu di Praduan gitu.
gitu. Jadi apa ya, hal-hal klasik Oke, itu Kak. sebenarnya Terima kayak kasih, teman-teman nggak Kak. ngadapi Kak sendiri Dika, loh, terima banyak kasih banyak teman-teman yang pertanyaannya ngerasain dan hal jawabannya. tadi. Sangat menginspirasi sekali, Kak. Terutama bagi teman-teman yang masih insecure nih, yang masih kurang percaya diri sama teman-teman lainnya. Padahal mereka itu memiliki potensi dan kelebihan yang masing-masing, Kak. Mungkin dari mereka kurang percaya diri itu merupakan salah satu masalah utama juga, apalagi mengikuti pengabdian. Dan banyak banget Ika-Dika yang bertanya, Kak, kok bisa sih saya nggak yakin Kak saya bisa masuk pengabdian karena saya belum ada pengalaman, sedangkan yang lain udah ada pengalaman gitu kan. Apakah saya bisa lolos gitu kan? Padahal nggak kita nggak lihat dari pengalamannya Kak, tapi bagaimana cara dia meyakinkan kita. Karena setiap orang itu bisa belajar sama-sama seperti Kak Dika dan Uni juga gitu kan. Karena kita semua berawal dari mencoba dan mencoba sehingga kita bisa sampai saat sekarang ini begitu. Nah, Kak Dika, Uni mau ingetin teman-teman dulu nih Kak Dika sebentar bahwa teman-teman Arah Pemuda Indonesia akan membagikan door prize untuk dua orang, dua voucher gratis fee pendaftaran Pekebdi Muda 3 Labuhan Bajo. Caranya mudah banget. Teman-teman tinggal screenshot kegiatan kita pada malam hari ini, kemudian jadikan snap di Instagram kalian masing-masing dengan quote ataupun dengan kutipan yang semenarik mungkin dan jangan lupa di tag IG-nya @arahpemuda, Kak Dika @setia18 dan Uni Melia_Soniman. Jangan lupa ya teman-teman, semoga kalian beruntung dan sampai ketemu di Labuhan Bajo nantinya. Kak Dika, kita nggak itu sih waktunya udah hampir mau habis ya Kak Dika. Nggak itu ya Kak ya, karena dari tadi kita udah menjawab penghujung acara. Udah 1 jam lebih ini Kak. Hampir 1 jam. Iya. Iya, Kak Dika. Halo. Mungkin untuk closing statement-nya silakan Kak Dika, ada yang mau ada kata atau kutipan-kutipan inspirasi dari Kak Dika, silakan. Waduh, saya kurang ini kalau kutipan-kutipan. Karena kutipan saya banyak di buku sih. Gini aja. Tadi kan ada ini apa voucher 2 ya buat beasiswa. Nah, gimana kalau misalnya Oh iya, saya bagus kasih ini banget tuh juga Kak, hadiah boleh juga? banget nih. Bisa Jadi nggak? Boleh nggak? double dong Kak yang dapat atau Gitu. gimana tuh? Saya kasih buku, Jadi dua orang kasih itu akan kasih buku dapat saya. juga itu dari Kakak. Ah, 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 bebas, bebas. Kita balikin ke arah pemudanya. Mau apa? Dua Mau dikasih ke buku. siapa gitu. Saya kasih wewenang penuh dari arah pemuda, Bu. Itu buat kasih Oke, dua buku ya. boleh banget Kak. Tapi ongkirnya tanggung sendiri dari Palembang, gitu. Oh, para pemuda itu jadi gini. Kirimannya dari Palembang Jadi gitu. kita akan dapat 2 voucher fee Jadi pendaftaran bebas gratis nanti Pengabdi Muda 3 Labuan arah Bajo dan pemuda yang dua nentuin ya. buku dari Kak Dika Setia Graha. Boleh banget ya teman-teman. Jadi eh, ada banyak banget nih kita dapat selain buku dan kita juga dapat voucher gratis. Mau dong tuh banyak tuh Kak yang nanya. Mau dong Kak, mau dong. Boleh banget nih. Makanya ditunggu. Hmm. Iya. Karena kurang lebih pertanyaannya sesuai dengan apa ya buku yang saya tulis gitu. Oh, Karena oke. bukunya tuh bacaan gimana ya kayak keluh kesah ataupun keresahan kegalauan teman-teman yang Oke Kak baru Dika, lulus kuliah baik. Nanti dari tim Arah Pemuda akan gitu. penyeleksi nih. Hampir Makanya rata-rata teman-teman pertanyaan segera di bikin sana semua snap di gitu. Instastory masing-masing dan jangan lupa di tag IG Arah Pemuda, Kak Dika dan Uni. Kak Dika, terima kasih banyak Kak Dika atas waktunya pada malam hari ini. Mungkin di kesibukannya yang sangat sibuk, masih menyempatkan waktunya untuk memberikan pengalaman dan motivasi yang sangat berharga sekali untuk teman-teman. Sekali lagi, terima kasih. Iya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung. Dan Ya jangan nggak lupa kerasa ya udah untuk sejam dua setengah. voucher gratisnya sedang menunggu kalian. Dan ayo segera bikin snap kalian di Instagram masing-masing. Kak Dika, mungkin itu aja Kak Dika. Dan ini dari Uni ada semangat buat kalian, teman-teman.
Arah Pemuda Indonesia akan mengadakan kegiatan Pengabdi Muda 3 di Labuhan Bajo, dan untuk pendaftarannya sudah buka teman-teman dan udah masuk gelombang kedua. Jadi jangan lupa dan segera daftar, linknya ada di bio Instagram Arah Pemuda Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman ya. Dan ada sedikit nih Kak kutipan dari Uni untuk teman-teman, untuk pemuda seluruh Indonesia. Manfaatkanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena harapan dunia selalu bertumpu pada pemuda. Semangat ya teman-teman semuanya, salam pemuda, dan semoga teman-teman bisa bergabung di Arah Pemuda Indonesia. Kak Dika juga boleh nih ikut bergabung di Arah Pemuda Indonesia. Ditunggu ya Kak Dika. Terima kasih banyak Kak Dika atas waktunya malam ini. Dan teman-teman, selamat malam. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi Ya, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sama-sama. teman-teman. Selamat malam. Kak Dika. Oke. Silahkan Kak Dika mau leave duluan Malam, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau nemenin wabarakatuh. teman-teman dulu nih yang lain. Malam, sampai jumpa kembali. Oke, thank you Pak ilmunya. Terima kasih banyak. Iya, monggo Kak. Oke, thank you semuanya. Oke, ya, makasih ya. Mohon maaf kalau ada Oke, salah. Kak. Terima kasih ya Kak. Thank you. Selamat Itu malam. Oke, teman-teman. Akhirnya kegiatan sharing session kita pada malam hari ini berakhir, dan teman-teman jangan lupa Arab Muda Indonesia akan membagikan door prize berupa 2 voucher gratis fee pendaftaran Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo. Jadi tunggu apa lagi? Segera bikin snap di Instagram kalian masing-masing dengan membuat quote atau kutipan-kutipan sekreativitas kalian, dan jangan lupa tag Instagram Arah Pemuda dan Instagram Kak Dika @dika_setia18 dan Instagram Uni @melia_soniman. Jangan lupa ya teman-teman. Uni akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Ditunggu ya. Yes. Oke. Dadah teman-teman. Ditunggu.